Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Seputar dan UMPTKIN secara gratis. Nah, sekarang kita sudah berada di mata uji Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu IPS yang dimulai dari nomor 49. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang menghabiskan biaya sebesar 20 juta gulden merupakan salah satu latar belakang diterapkannya Kulturstelsel oleh penjajah Belanda. Oleh karena itu, Kulturstel dipahami sebagai, apakah jawabannya A, kebijakan penjajah Belanda untuk membudidayakan sistem pertanian sehingga bangsa Indonesia mengenai komoditas tanaman yang bernilai ekspor. B. Kebijakan penjajah Belanda untuk membudidayakan sistem pertanian sehingga bangsa Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman yang baru. C. Kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman yang sesuai dengan potensi geografis di wilayah. Atau jawabannya D. Kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman berkualitas ekspor yang laku dijual di pasar Eropa. Apakah jawabannya paling tepat? Yaps, betul banget, yaitu jawabannya adalah D. Nah, soal seperti ini pun sering juga ya kita jumpai pada saat SMP atau SMA. Nah, kenapa jawabannya D? Karena Kulturstelsel atau biasanya kita kenal dengan tanah paksa ini adalah peraturan memperkerjakan seseorang dengan paksa tanpa diberi gaji dan tanpa istirahat untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia atau di Eropa. Jadi pada waktu itu, penjajah Belanda memaksakan orang Indonesia untuk bekerja secara paksa tanpa istirahat, tanpa diberi gaji. Seperti Indonesia ini harus menanam padi, lalu menanam kopi, dan rempah-rempah lainnya yang bisa dijual di pasar Eropa. Nah, jadi penjelasan untuk nomor 49 yaitu, Kulturstelsel atau tanam paksa dipahami sebagai kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia ini untuk menanam tanaman berkualitas ekspor. Tanaman ini bisa dijual di Eropa, yang paling sulit ditemukan di Eropa. Hanya yang ada di Indonesia, yang laku dijual di pasar Eropa. Dan soal ini merupakan soal sejarah. Nah, jadi di sini teman-teman harus memperbanyak referensi atau memperbanyak membaca buku ya. Buat teman-teman yang bingung mulai belajar UMPTKIN dari mana, lalu belajarnya sama siapa, kalau misalnya beli buku itu harganya mahal, dimulai dari 150.000 sampai 300.000 rupiah. Maka dari itu, di sini aku buat e-book UMPTKIN tahun 2022. Di sini sudah berisi soal, pembahasan, dan juga motivasi. Nah, untuk jumlah soal dan jumlah pembahasan itu masing-masing ada 200 lebih. Di sini ada e-book TKD IPA dan e-book TKD IPS, tergantung jurusan yang teman-teman pilih. Harga e-book ini sangat terjangkau buat kaum pelajar, yaitu dengan harga promo Rp20.000, maka teman-teman sudah mendapatkan e-book TKD IPA atau IPS UMPTKIN ini yang sudah mencakup mata uji yang akan diujiankan. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya dulu mengenai e-book ini atau langsung order, bisa klik link WA yang ada di description box ini ya. Mari kita belajar bersama untuk menuju kesuksesan lolos UMPTKIN tahun 2022. Semangat, aku tunggu ya. Sekarang kita membahas soal nomor 50 yang merupakan soal terakhir untuk mata uji Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu dalam soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Seputar dan UMPTKIN secara gratis. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Fungsi penawaran suatu barang. Nah, kalau misalnya udah mengenai penawaran suatu barang, ini tentang materi apa? Ya, betul banget ya, yaitu permintaan atau penawaran yang terdapat dalam ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Fungsi penawaran suatu barang adalah Q sama dengan 100 ditambah 3P. Oke, kita buat diketahui dulu ya, supaya kita mudah untuk mengerjakan soal ini. Lanjut, apabila harga berubah dari 100
menjadi 120. Berarti untuk harga pertamanya yaitu kita buat sini P1 yaitu 100, lalu berubah menjadi 120. P2-nya 120. Besarnya elastisitas penawaran adalah, yang ditanya yaitu elastisitas penawaran. Apakah jawabannya A 1,33, B 1,25, C 0,75, atau D 0,50? Oke, langsung aja kita cari jawabannya. Nah, di sini sudah yaitu untuk nilai penawaran suatu barangnya adalah Q sama dengan 100 ditambah 3P. Pertama kita mencari yang harga awal dulu ya. Di sini kita buat 1. Oke, kita buat seperti ini biar lebih enak dipandang. Q1 sama dengan 103P. Oke, langsung aja kita mulai masukin nilainya. 100 ditambah 3. Nah, ini kan untuk P1-nya tadi ada berapa? Yap, yaitu 100. Maka Q1 sama dengan 100 ditambah 3 dikali 100 berapa? Oke, yaitu 300. Q1 sama dengan 100 ditambah 300. Oke, 400. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai Q1-nya yaitu 400. Selanjutnya kita mau mencari nilai Q2-nya. Q2 sama dengan 100 ditambah 3P. Q2 sama dengan, nah langsung aja kita masukin nilainya. 100 ditambah 3 dikali untuk P2 yaitu 120 ya. Maka Q2 sama dengan 100 ditambah 3 dikali 120 ada berapa? Oke, yaitu 360. Maka Q2 sama dengan, ya betul banget, yaitu 460. Nah, langkah selanjutnya barulah kita bisa mencari elastisitas penawaran. Untuk rumusnya yaitu nah, jadi ini dia untuk rumus elastisitasnya, ditambah delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, sedangkan untuk rumus elastisitas penawaran yaitu sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P1 per Q1. Oke, kita garis dulu ya teman-teman supaya mudah teman-teman melihat ini. Ini dia rumus elastisitas penawaran. Oke, langsung aja ya kita kerjakan soalnya. Sama dengan Q2-nya tadi berapa nilainya? Yap, yaitu 460 yang sudah kita kerjakan tadi ya. 460 dikurang Q1 ada berapa? Oke, ada 400. Tutup kurung per, nah kita masukin nilai P2-nya. Oke, yaitu 120 dikurang P1-nya ada berapa? Oke, yaitu 100. Kita kalikan P1-nya ada berapa? Oke, 100 per Q1-nya ada berapa? Oke, yaitu 400. Nah, langsung aja kita hitung. 460 dikurang 400 ada berapa? Oke, yaitu 60. Per 120 dikurang 100 ada berapa? Ya, betul banget, yaitu 20. Kita kaliin 100 dibagi 400 ada berapa? Oke, betul banget. Di sini kita sama-sama bagi 100 aja ya. Maka di sini 4, di sini 1. Maka kita buat di sini 1 per 4. Kita lanjutkan sama dengan 60 per 20 dikali 1 per 4 ada berapa? Ya, betul banget, yaitu ada 80 ya. Maka nilai 60 per 80 ini bisa kita sederhanakan ya. Yap, yaitu kita sama-sama bagi 2. Maka di sini 3, di sini 4. Maka hasilnya yaitu 3 per 4. Oh ya, karena di sini untuk optionnya dalam bentuk desimal, maka 3 per 4 ini kita bagiin ya. Berapa hasilnya? Yap, betul banget, yaitu 0,75. Apakah 0,75 ini ada di option? Yap, ada ya, yaitu jawabannya C.
Nah, jadi untuk soal permintaan penawaran, soal seperti ini juga sering banget keluar di UMPTKIN. Maka dari itu teman-teman teruslah berlatih dan usahakan untuk hafal rumusnya ya. Tapi kalau untuk IPS, untuk soal hitung-hitungan biasanya keluar ada 2, 1, bahkan tidak ada soal hitung-hitungan. Pokoknya teman-teman harus berlatih juga soal hitung-hitungan yang ada di mata uji IPS ya. Nah, itu dia pembahasan soal IPS terpadu di Tryout 1 UMPTKIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh @seputar dan UMPTKIN. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Dan jika teman-teman ada yang ingin pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau bisa chat di WA saya 089515512714. Dan di situ teman-teman bisa juga request untuk join grup WhatsApp PTKIN tahun 2022. Yaps, itu dia pembahasan soal Tryout 1 UMPTKIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh saya sendiri di Instagram @seputar dan UMPTKIN secara gratis. Nah, gimana? Apakah teman-teman di sini ada yang sudah mempelajari atau menonton video pembahasan soal Tryout 1 dari part 1 sampai part terakhir ini? Kalau ada, berarti kalian ini benar-benar pejuang yang ingin lolos UMPTKIN 2022. Dan buat yang lain yang belum menonton atau mempelajari video pembahasan dari part 1 sampai part terakhir ini soal Tryout 1 UMPTKIN tahun 2022, segera tonton sekarang juga ya, kalian pelajari, karena ujian UMPTKIN semakin dekat, tinggal beberapa bulan lagi. Oke, semangat ya buat kalian pasti bisa untuk lolos UMPTKIN tahun 2022. Baiklah, sebelum teman-teman tinggalkan video ini, teman-teman like ya video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat videonya dan semoga channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi aku @ashrafhalik19 dan follow Instagram @seputar dan UMPTKIN karena di situ ada informasi PTKIN, lalu ada tryout gratis, pembahasan soal, kuis atau Q&A dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin tanyakan mengenai soal pembahasan tadi atau pertanyaan lainnya atau request video, bisa komentar di bawah atau bisa menghubungi link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini 089515512714. Oh iya, share ya video ini ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.